Halo semuanya. Halo, Halo, halo. Halo teman-teman. Selamat datang di Bincang Santai Bicara Cinta Indonesia dari Tanah Papua. Hari ini kita tidak perlu kaku ya. Anggap aja kita lagi kumpul di kafe, lagi santai sambil sharing. Tapi kali ini kita akan sharing hal-hal inspiratif. Dan kita akan sharing bersama 4 orang hebat tentang bagaimana mereka mewujudkan cinta Indonesia langsung dari bumi cendrawasih. Oke, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan saya Linda, saya sebagai host di sini dan di sini ada teman-teman saya. Saya mau sapa dulu. Ada Kak Ota. Hai Kak Ota. Hai Linda. Iya, selamat datang. Dan Kak Ota ini kayak GPS-nya alam Papua ya. Hatinya sudah menyatu sama hutan dan laut. Dan dia akan bongkar ke kita gimana sih rasa kepemilikan ke Indonesia itu lahir dari rasa sayang kita ke alam. Oke, nextnya ada Junita. Hai Kak Junita. halo Lin. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Iya, Kak Junita ini brand ambassador kita ya untuk produk-produk lokal. Dan kita tahu cara paling gampang menunjukkan cinta ke negara ya dengan support produknya. Oke, kemudian ada Kak Sopi, a true hero kita. Halo Kak Sopi, how are you? Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Iya, Kak Sopi ini membuktikan bahwa pendidikan itu bukan cuma di kelas ya, tapi pengabdian tulus di garda terdepan. Oke, kita next ada Iqmal. Halo Iqmal. Hai, halo, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Iya, Iqmal di tengah banjir informasi ini, Iqmal akan share ke kita bagaimana menggunakan sosial media ya. Dan Iqmal ini yang akan bikin kita yakin kalau media sosial itu bisa jadi jembatan positif buat mempromosikan Papua dari budaya sampai produknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama kita ke Kakak Ota. Kak Ota, siap? Iya, Oke, siap. iya. Kak Ota, kamu kan dikenal dekat dengan alam Papua. Apa arti cinta untuk Indonesia dari perspektif itu dan bagaimana kamu melihat perubahan dalam cara generasi muda memandang budaya dan alam kita sekarang? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pandangan saya tentang alam Papua adalah alam yang indah, alam yang perlu dijaga dan perlu dilestarikan hingga menjadi alam yang baik hingga ke depannya bisa menjadi alam yang luar biasa untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan untuk budaya-budayanya, kita semua pada tahu budaya Papua adalah budaya yang luar biasa. Di situ ada berbagai macam bahasa, suku. Budaya ini sudah ada perubahan baik dalam negeri, bahkan pun di luar negeri. Bagaimana cara untuk kita mau mempromosikan budaya kita dengan cara transformasional yang luar biasa hingga lebih baik ke depan. Dan alam ini juga kita perlu dijaga, kita saling menjaga karena alam ini adalah amanah untuk menyediakan warisan untuk generasi-generasi kita ke depan yang akan datang. Pesan saya, kita jaga alam, maka alam juga akan jaga kita. Terima kasih, Linda. Iya, baik. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa, Kak. Kita jaga Ya, alam, maka alam juga akan jaga kita. Ya, itu ya, pesan-pesan yang sangat eh, baik ya untuk kita renungkan, untuk kita ingat, kita harus tetap menjaga alam kita. Oke, makasih ya. Kak. Jadi sekarang kita akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya ke Kak Junita. Kak Junita, sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, iya. Kak Junita, kalau kita bicara tentang produk lokal Papua, apa hal pertama yang bikin Kak Junita bangga nih? Oke.
Ya, baik. Yang pertama, bicara tentang produk lokal. Produk lokal Papua ada banyak macamnya. Yang ingin saya mau memperkenalkan atau kasih tahu di sini bahwa produk lokal Papua yang saya gunakan seperti batik ini dan juga ada noken. Nah, ini noken. Ini adalah beberapa produk lokal yang ada di Papua. Dan saya bangga ketika saya menggunakan produk ini. Karena ini adalah ciri khas atau jati diri saya sebagai anak asli Papua. Dan juga ada beberapa produk lokal yang ada di daerah lain. Seperti di Indonesia ini mungkin di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Mereka mempunyai produk lokalnya tersendiri. Dan saya sebagai anak Papua, saya bangga ketika saya menggunakan produk lokal ini. Nah, ini dari eh, segi ininya ya, dari ini dan ada produk lokal dari kulinernya di Papua. Dan kita tahu bahwa Papua adalah salah satu daerah penyumbang oksigen terbesar ya untuk Indonesia dengan hutannya yang begitu luas. Dari luas hutannya itu ada terdapat hutan sagu, terutama di Sorong Selatan. Sebagian wilayahnya itu terdiri dari hutan sagu. Dan sagu adalah salah satu kuliner atau produk lokal dari Papua yang biasa masyarakat Papua itu makan ya. Itu adalah termasuk salah satu makanan daerah atau makanan asli di Papua pada umumnya. Dan itu dapat kita jaga seperti tadi sudah disampaikan oleh Sarlota bahwa kita jaga hutan maka hutan akan jaga kita. Dengan kita menjaga hutan itu, maka anak-anak atau generasi kita ke depan mereka dapat menikmati hasil hutan itu seperti sagu tadi karena itu adalah produk atau makanan asli dari kita orang Papua. Dan di sini saya mau sampaikan pesan untuk anak-anak muda atau generasi muda yang selama ini menggunakan brand atau produk dari luar negeri. Harusnya kalian malu karena tidak memiliki identitas diri atau jati diri sebagai anak Papua. Dengan kita menggunakan produk atau hasil dari daerah kita, orang lain itu akan melihat bahwa oh, ternyata ini anak-anak Papua karena mereka menggunakan noken atau batik. Itu adalah ciri khas dari daerah mereka. Ya, mungkin seperti itu Lin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Junita. Jawabannya sangat luar biasa, cukup menjelaskan dan cukup menyadarkan ya untuk anak-anak muda untuk tetap bangga menggunakan produk-produk lokal, terutama produk-produk Papua, karena kita sendiri punya produk dari dalam negeri, ngapain kita berlomba-lomba mengkonsumsi produk dari luar, ya kan? Terima kasih Kak Junita untuk jawabannya dan kita lanjutkan ke Sophia. Kak Sophie, Kak Sophie sudah siap? Siap. Oke, Kak Sophie, menurut Kakak bagaimana pendidikan bisa menjadi salah satu wujud cinta untuk Indonesia? Mhm. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pendidikan bisa menjadi salah satu wujud cinta Indonesia. Karena pendidikan kita bisa belajar, menanam, dan menumbuhkan nilai-nilai yang membuat bangsa ini maju, berdaya, dan beradab. Dengan pendidikan ini juga kita bisa membantu setiap anak bangsa, anak Papua, untuk mengenal potensi diri, berperilaku yang baik, belajar tentang budaya dan adat, berpikir secara kritis, jujur, empati, dan bertanggung jawab. Menurut saya, ketika kita mendidik, kita sedang menyiapkan generasi yang akan menjaga, memperbaiki, dan memajukan Indonesia ke masa depan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Sophie.
Ketika kita mendidik, ketika kita mengajar, kita mendidik, kita sedang menyiapkan anak-anak generasi Indonesia yang akan memajukan Indonesia dan mencintai Indonesia. Oke, makasih ya Kak untuk jawabannya. Sekarang kita lanjut ke Kak Iqmal. Halo Kak Iqmal. Kak Iqmal sudah siap? Siap. Oke. Ya, pertanyaan untuk Kak Iqmal. Di era digital ini, bagaimana kamu melihat peran media sosial dalam menyebarkan semangat cinta Indonesia? Ya, di era digitalisasi ini, media sosial itu sangat berperan penting untuk menyebarkan semangat dan cinta Indonesia. Di sini kita dapat melihat dari memperluas jangkauan informasi, menghubungkan komunitas, mengangkat kisah lokal, mendorong partisipasi aktif, pendidikan, dan kesadaran. Kemudian kita lihat dari media sosial memang bisa jadi jembatan yang sangat efektif untuk mempromosikan produk lokal, ikan, budaya, dan keindahan alam Papua di dalam maupun luar negeri. Kita ambil langkah konkret mempromosikan produk lokal Papua melalui visual yang menarik. Produk-produk khas Papua seperti kerajinan tangan, tradisional, dan tekstil bisa dipamerkan lewat foto dan video yang berkualitas tinggi melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian cerita di balik produk, kemudian marketplace dan influencer lokal. Nah, di sini kita dapat menggabungkan promosi di marketplace online dengan endorsement. Kemudian mengangkat pendidik Papua. Pegiat pendidikan Papua kita melakukan konten edukatif, kolaborasi dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan, cerita inspiratif. Kemudian memperkenalkan budaya Papua mungkin melalui live streaming dan video pendek, menyiarkan langsung upacara adat, tarian, dan festival budaya Papua agar dunia bisa melihat keunikan keindahan secara real time. Kemudian kita melakukan kolaborasi dengan seniman dan budayawan. Di sini kita menggandeng tokoh budaya Papua untuk membuat konten autentik dan mendalam. Kemudian menampilkan keindahan alam Papua. Di sini kita dapat mengambil foto berupa foto dan video drone. Di sini kita dapat menampilkan pemandangan-pemandangan alam yang bagus, mungkin seperti Raja Ampat, Sorong Selatan yang terkenal dengan 1001 sungai, kali-kalinya yang sangat indah dan bagus. Kemudian cerita traveler atau wisata. Di sini kita dapat mengajak wisatawan yang sudah pernah ke Papua untuk berbagi dan tips perjalanan melalui blog atau vlog. Nah, kemudian kampanye pelestarian alam. Jadi menggunakan media sosial ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam Papua, sekaligus minat wisatawan yang peduli terhadap lingkungan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa peran digitalisasi media sosial ini sangat penting untuk mempromosikan keindahan alam di Papua serta budaya-budaya sejarah yang ada di Papua. Terima kasih. Terima kasih Kak Iqmal untuk jawabannya yang luar biasa. Jadi di era digital ini tangan kita adalah jembatan ya, jembatan untuk mempromosikan budaya kita sendiri. Terima kasih teman-teman untuk jawabannya yang sangat inspiratif dan sangat eh, banyak ya yang sudah menyadarkan kita dengan jawaban-jawaban yang luar biasa baik seperti jaga alam, maka alam akan jaga kita dan tetap bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, terutama produk-produk Papua dan tetap bertahan demi mencerdaskan adalah wujud cinta yang paling heroik. Jadi yang dapat saya simpulkan dari Kak Ota, cinta itu bukan cuma diucapkan ya, tapi diwujudkan dengan menjaga, melindungi alam Papua, dan kita dengar alam kita ketika ia meminta stop merusak dan mulai merawat, itu harus kita dengarkan. Kemudian dari eh, Kak Junita sudah kasih tahu kita untuk tetap membeli produk lokal Papua adalah cara paling konkret untuk menunjukkan cinta dan kebanggaan.